Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Lestari. Saya dari kelas 12-6. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang pernah saya pelajari di kelas sebelumnya, yaitu kelas 12. Yaitu kelas 11. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai proses masuk dan berkembangnya penjajahan barat di Indonesia. Bangsa Eropa berdatangan ke Indonesia itu sejak abad ke-16. Latar belakang kedatangan mereka itu karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani yang beragama Islam pada tanggal 28 Mei 1453. Konstantinopel sendiri merupakan perdagangan yang berhubungan langsung dengan bangsa Eropa. Selain pusat perdagangan, Konstantinopel sendiri merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang beragama Kristen. Ada beberapa tujuan kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama itu mencari kekayaan, entah itu berupa emas atau perak. Namun, harga cangkih, lada, dan pala saat itu jauh lebih mahal daripada harga emas dan perak. Adapun tujuan lain kedatangan mereka yaitu untuk menyiarkan agama Kristen. Menyiarkan agama Kristen merupakan tugas suci yang diemban oleh petualang-petualang yang tidak mengetahui apa-apa tentang ajaran agama yang dianutnya. Nah, ada juga tujuan lain mereka yaitu mencari kejayaan. Yang dimaksud mencari kejayaan itu yaitu mencari banyaknya daerah atau wilayah yang lain. Karena lebih banyaknya wilayah yang mereka kuasai, mereka akan lebih merasa terhormat dan bangga. Nah, secara singkatnya, pada tahun 1829, Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda tentang cara-cara untuk melaksanakan kolonial Belanda di Indonesia. Usul-usul itu antara lain tentang bagaimana caranya menghasilkan banyak tanaman yang ada di Indonesia. Di dunia. Usul-usul itu antara lain tentang bagaimana caranya menghasilkan banyak tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia. Ini juga bisa disimpulkan sebagai sistem tanam paksa. Kenapa nih bisa disebut sebagai sistem tanam paksa? Itu karena penduduk menyerahkan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman. Nah, ada juga karena tanah pertanian bertujuan untuk tanam paksa. Waktu dan pekerjaan untuk menanam jenis tanaman. Tanah yang disediakan dibebaskan dari pajak. Kegagalan panen yang bukan disebabkan kepada pemerintah. Penduduk desa bekerja di tanah untuk pelaksanaan. Penduduk yang bukan petani diwajibkan untuk bekerja di ladang pemerintah. Sistem tanam paksa itu kan berkaitan dengan kebijakan Walter Prokopiev. Dibacanya gimana ya? Pokoknya ini Walter ini. Nah, hal ini menyebabkan petani menanam melebihi ketentuan. Kedua, perampasan hasil panen. Dan yang ketiga, kelebihan penjualan tanaman hilang. Tujuannya agar hadiah bagi pegawai itu lebih banyak. Nah, adapun sistem usaha swasta. Nah, pada tahun 1864 ditetapkan perbendaharaan yang mewajibkan anggaran Hindia Belanda harus disahkan oleh Parlemen Negeri Belanda. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi para petani. Berikut tanah yang bisa disewa oleh para pengusaha asing. 1. Tanah milik pribumi. 2. Tanah milik negara. Bisa sebaliknya sih. Berikut tanah yang bisa disewa oleh para pengusaha asing. 1. Tanah milik negara. 2. Tanah milik pribumi. Berikut adalah beberapa akibat dari perkembangan sistem usaha swasta. 1. Rakyat Indonesia tetap menderita karena pertanian melorot. 2. Kerajinan rakyat terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Yang ketiga, alat transportasi tradisional seperti gerobak yang terdesak oleh alat-alat yang lebih modern atau lebih maju. Mungkin sekian materi yang saya ingat waktu di kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.